Saya Supriyadi Panjaitan. Di video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari salah satu subscriber yang ini siswa TKJ. Di sini pertanyaannya seperti ini. Tolong jelasin hal penting apa atau pemahaman apa yang harus dikuasai anak TKJ untuk melakukan magang atau parakerin atau PKL. Nah, perlu kita pahami sebelum saya jelaskan, sebenarnya tujuan dari PKL itu atau prakerin atau magang itu kita mengenal dunia industri sesuai lapangan kerja yang akan kita jalani nanti setelah selesai dari TKJ atau setelah lulus dari TKJ. Apa yang kita pelajari di sekolah akan kita lihat kenyataannya di dunia industri. Itu sebenarnya perlu kalian ketahui yang akan melakukan PKL, apalagi masih tahap pertama, tidak usah terlalu takut untuk menjalaninya karena tujuan kita belajar bukan sebagai karyawan. Jadi otomatis kalau kita bagus di tempat PKL tanpa harus pengetahuan yang sudah mapan seperti itu, menurut saya dari dunia industri akan memahami itu. Hanya kita di sini tujuannya bagaimana kita bisa mengenal hal-hal yang kita pelajari di sekolah yang dibutuhkan di dunia industri, dan selesainya nanti PKL kita akan kembali ke sekolah, kita akan kembali mempelajari apa yang kita dapatkan di tempat PKL. Baik, tapi memang lebih bagusnya kita sedikit mempelajari hal-hal yang paling penting untuk modal kita nanti terjun ke PKL ataupun magang. Jadi di topik atau bahan atau pemahaman yang harus kita kuasai itu, menurut saya itu di topik yang kelas 10 teknik komputer dan jaringan dasar. Nah, komputer dan jaringan dasar ini mempelajari di sini pengenalan perangkat-perangkat komputer dan penginstalan sistem operasi, penginstalan aplikasi, dan mengenai jaringan dasar. Inilah modal kita yang paling utama kita bawa ke tempat PKL. Dan perlu juga kita pahami untuk memilih tempat PKL yang sesuai dengan yang saya sebutkan, yaitu komputer dan jaringan dasar. Saran saya, kita carilah tempat PKL, gak usah yang terlalu besar, cari aja tempat servis komputer yang di sana ada penginstalan komputer, laptop, atau pemasangan jaringan, bisa ya terjun ke lapangan atau panggilan servis jaringan atau komputer. Jadi saran saya tidak usah terlalu ambil yang skala besar. Nanti kalau kita ambil skala besar, bisa-bisa kita nanti tidak terlalu diperhatikan karena lebih fokus ke pelanggan si dunia industri tersebut. Nah, kenyataan yang saya lihat di selama mengunjungi anak PKL, karena saya sebagai guru untuk yang bertugas untuk survei PKL dan mengunjungi siswa yang sudah menjalani PKL, yang saya lihat masih sedikit bisa nyambung ke yang kita harapkan seperti mampu menginstal, mampu perakitan komputer, dan mampu jaringan dasar. Inilah sebenarnya yang paling inti. Dan yang saya lihat ada yang di kantoran mengolah data, ada yang seperti di kantor Telkom, yang menurut saya bukan tempatnya yang jadi masalah, tapi yang siswanya
salah memilih tempat PKL tersebut. Karena menurut saya kalau kita di kantoran mengolah data itu sangat tidak nyambung. Begitu juga kalau kita PKL seperti di Telkom, ya kita paling hanya paham penyambungan kabel fiber optik aja. Nah, kalau menurut saya untuk pemahaman ini belajar 1 hari aja bisa untuk penyambungan fiber optik. Yang jadi sangat susah dipelajari itu yang saya sebutkan tadi mengenai perakitan komputer, penginstalan sistem operasi, penginstalan aplikasi, dan jaringan. Ini yang paling susah dan paling banyak ini sebenarnya dibutuhkan di lapangan kerja kalau kita sudah mampu di bagian ini. Jadi perlu diingat, yang paling penting untuk dikuasai atau dipahami untuk modal kita nanti magang atau prakerin itu mampu perakitan komputer atau personal PC, mampu menginstal sistem operasi, ya baik itu versi Windows atau yang versi Linux, tapi yang paling utama di sini versi Windows 10, Windows 7, Windows 8 seperti itu, dan mampu juga jaringan dasar. Dan yang paling penting di sini menginstal ulang. Jadi untuk itu sedikit untuk membantu kalian yang akan menjalankan magang, video yang sesuai kebutuhan persiapan untuk magang ini saya akan buatkan nanti di deskripsi, yaitu pengenalan komputer, pengenalan perangkat komputer sampai perakitannya, dan menginstal sistem operasi, menginstal aplikasi, dan jaringan dasar. Inilah modal kita yang paling penting kita bawa untuk magang. Jadi saya ingatkan kembali, menjalani PKL itu tidak terlalu susah, nggak usah terlalu merasa ini beban, karena intinya kita ke dunia industri untuk belajar, bukan untuk jadi sebagai karyawan. Kalau kita hanya sebagai belajar, kalaupun kita ada kekurangan dalam misalnya penginstalan, itu masih hal wajar karena kita masih belajar. Intinya kalian mau nanti diajari di tempat PKL dan harus pandai juga untuk menyesuaikan diri ke lapangan industri yang kalian tuju nanti. Harus tetap disiplin, dan kalau bisa tanpa disuruh sudah harus kerja. Inilah yang saya lihat kelemahan-kelemahan di siswa TKJ yang menjalankan PKL. Tidak disiplin, tidak bisa datang tepat waktu, tidak kreatif. Jadi di sini kebanyakan dari siswa TKJ yang PKL selalu harus menunggu perintah, tidak rajin bertanya kira-kira apa yang mau dikerjakan. Atau mungkin si pemilik industri mengerjakan sesuatu, kalau kita sedikit bantu, dia pasti berpikir atau mungkin dia merasa kasihan kalau kita tidak diajari. Nah, kebanyakan dari siswa TKJ malas bertanya, tidak disiplin, dan apalagi penyakitnya sekarang ya hanya sedikit ada waktu longgar ya main game. Itu dia permasalahan dari siswa TKJ. Ini dari mana saya tahu? Karena saya sebagai guru yang mengunjungi siswa-siswa saya di tempat PKL atau magang, rata-rata berpenyakit seperti ini. Tidak disiplin, malas, tidak ada bertanya. Nah, yang terjadi selesai nanti PKL ya sia-sia, nggak ada dapat apa-apa. Dan yang saya lihat ini sesuai, ada siswa saya yang memang aktif, rajin bertanya ke pembimbingnya di tempat PKL, dan saya sudah sedikit
berbagi dengan orang itu, yang paling dibutuhkan di sana ya memang itu yang saya sebutkan tadi, itu merakit komputer, penginstalan sistem operasi, dan ada juga ini sedikit membahas printer, bongkar-bongkar printer, install drivernya gitu. Jadi di sini saya tekankan kembali, yang paling dibutuhkan untuk model kita nanti PKL itu perakitan personal komputer atau PC, install sistem operasi, install aplikasi, dan jaringan dasar. Nah, ini nanti akan saya bagikan di deskripsi kira-kira hal apa yang kita akan nanti bahas mengenai perakitan, menginstal sistem operasi juga. Yang saya sebutkan tadi, cek nanti di link deskripsi. Saya akan bantu bagaimana persiapannya untuk magang. Dan saya ingatkan berulang-ulang, untuk PKL gak usah terlalu takut tidak mampu di lapangan nanti. Ingat, kalian masih tahap belajar, kalaupun hanya sedikit mampu itu masih hal wajar. Ini nanti pembimbing di tempat PKL-nya itu saya rasa bisa memaklumi, karena ya jelas kita masih tahap belajar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang akan menjalani prakerin dan ataupun yang akan melaksanakan tahap kedua. Dari tahap pertama ada kesalahan, ya di tahap kedua nanti bisa memperbaikinya. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila saya ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam penyampaian, bisa langsung kasih di kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan video ini, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari saya. Saya Supriyo Panjaitan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.